beberapa suhu yang ada pada suatu ruangan, dimana pada kesempatan proyek ini saya menggunakan ruangan di Koperasi Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Di sini saya coba akan memonitor berapa sih suhu yang ada di ruangan PNJ ini. Kemudian light condition di sini untuk mengecek seberapa besar intensitas cahaya yang ada pada ruangan di tempat kali ini ya. Jadi untuk sebelumnya langkah-langkah yang saya lakukan adalah pertama mungkin pastinya menginstal Arduino yang sudah saya lakukan pada saat awal perkuliahan bersama Pak Handri. Saya sudah instalkan Arduino dan prosesinya juga, dan pengaturan di device manager untuk serial portnya. Jadi untuk untuk tugas ini yang saya lakukan pertama adalah menginstal Arduino. Setelah itu saya mencoba membuat rangkaian dari tugas Bapak, monitoring temperatur dan light condition. Di situ sebelum saya buat rangkaian bentuk fisik seperti yang ada di sini, saya menggunakan simulasi pembuatan sebelum saya buat seperti ini. Jadi kan kalau di jaringan ada simulasi yang bernama paket tracer. Di sini juga ada di Arduino, ada simulasinya untuk pembuatan project. Jadi sebelum saya buat berbentuk fisik seperti ini, saya buat di simulasi terlebih dahulu. Kita masuk sebelum menjelaskan tentang codingannya, saya merangkaikan beberapa komponen-komponen untuk membuat project UAS ini. Yang pertama, saya menggunakan LM35 atau 350, saya samar-samar. Di sini ada dua input yang saya kerjakan, yaitu pertama adalah LM350. Di sini adalah berfungsi untuk mendeteksi suhu pada ruangan. Di sini dia ada 3 kaki. Yang tengah ini dia menyambungkan ke analog H0 ya. Jadi dia disambungkan ke Arduino sehingga bisa memberikan input, nantinya akan diproses melalui codingan yang ada di Arduino ini. Kemudian ada di kaki kanan dan kaki kiri ini masing-masing disambungkan dengan ground dan tegangan 5 volt. Ini input pertama, yaitu LM350. Kemudian saya juga memakai LDR. LDR ini berfungsi untuk mendeteksi berapa besar intensitas cahaya yang ada pada ruangan ini. Sini juga ada disambungkan dengan analog 1 pada Arduino, dan disambungkan juga ke ground dan tegangan 5 volt. Ini input yang saya gunakan pada proyek yang Bapak dikasih. Ada 2 input, LDR dan LM350. Kemudian untuk outputnya saya menggunakan speaker. Di sini digunakan ketika suhu dan intensitas cahaya yang ada pada ruangan ini melebihi overload yang sudah saya tentukan. Nanti akan saya jelaskan di codingan ini. Dia akan berbunyi menandakan bahwa suhu atau intensitas cahaya yang ada pada ruangan ini sudah melampaui batas dan bisa menandakan sebuah bahaya gitu. Ya, ini rangkaiannya. Kemudian untuk codingannya saya menggunakan di sini ada di Arduino. Beginilah codingan yang saya buat. Di sini saya berikan yang namanya suhu ruangan sini, dan temperatur yang saya atur adalah 60 derajat. Di sini 60 derajat saya berikan keterangan bahwa temperatur di bawah 60 derajat adalah keadaan suhu yang bisa dibilang aman. Jadi lebih dari 60 derajat suhu yang ada pada ruangan ini dinamakan bahaya. Yang saya berikan judul di sini, ketika suhu yang ada pada ruangan melebihi 60 derajat, saya berikan namanya danger atau bahaya ya.
Untuk delaynya saya memakai delay 1000 untuk waktunya tidak terlalu cepat ya. Coba kita langsung mengecek bagaimana sih suhu yang ada pada ruangan ini dengan melihat di serial monitor ya. Di sini dilihat bahwa suhu ruangan pada ruangan ini adalah 27,83 derajat Celcius. Ya, ini kan berarti di bawah 60 derajat. Nah, keterangan ketika suhu yang ada pada ruangan itu di bawah 60 derajat, dia dalam kondisi aman. Ya. Kemudian untuk intensitas cahaya ruangan dia ada di angka 17,33. Ya, jadi untuk di rangkaiannya pun speakernya tidak nyala dan LED-nya pun tidak menyala karena dia dalam keadaan kondisinya aman ya. Ya. Tadi ini masih dalam kondisi aman ya, karena memang suhunya masih di bawah 60 derajat. Kemudian saya akan menggunakan korek api yang akan memberikan akan kita uji coba apakah yang tadinya kondisinya aman ini di bawah 60 derajat apakah akan menjadi dalam keadaan danger. Ya. Di sini di serial monitor ini tiba-tiba suhunya naik hingga 75,20 derajat Celcius, dimana dengan keadaan danger karena sudah melampaui 60 derajat ya. Dan ketika sudah dicabut korek apinya dan dia otomatis kembali lagi ke suhu pertama menjadi 47,68, dia adalah di bawah 60 derajat, maka kondisinya aman ya. Itulah dari segi monitoring temperatur. Dan untuk intensitas cahaya ruangan pun akan otomatis berubah ketika diberikan suatu keadaan suhu ruangan itu naik dengan menggunakan korek api. Dan korek api ini pun ketika didekatkan dengan LDR sebagai intensitas cahaya, dia akan berubah karena api ini juga menjadi cahaya pada yang diberikan input oleh LDR ini. Karena tidak ditemukan karena nggak punya center, jadi saya menggunakan satu korek api, jadi all in one istilahnya Pak. Ini mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Muhammad Syarif Hidayatullah, kelas TKJ 4A. Semoga apa yang saya jelaskan cukup untuk menjawab tugas yang Bapak Handi berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.